Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Putri Fidiansyah. Di video kali ini kita akan membahas tentang asas-asas dalam hukum pidana. Langsung kita mulai saja yuk. Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur secara khusus di dalam undang-undang tertentu, seperti yang disebutkan pada pasal 103 KUHP. Berikut merupakan asas-asas hukum pidana. Yang pertama ada asas legalitas. Asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang berbunyi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada. Asas legalitas termasuk asas yang boleh dikatakan sebagai tiang penyangga hukum pidana, terdapat dalam pasal 1 KUHP yang dirumuskan demikian. Yang pertama, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Kedua, jika sudah perbuatan dilakukan, ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa. Berdasarkan rumusan pasal 1 ayat 1 KUHP tersebut, secara tegas ditunjuk perbuatan mana yang dapat berakibat pidana namun bukan perbuatannya yang dipidana, tetapi orang yang melakukan perbuatan itu. Nah, yang pertama, perbuatan itu harus ditentukan oleh perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana. Yang kedua, perundang-undangan pidana itu harus sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Kedua, ada asas teritorial. Menurut asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat di mana suatu tindak pidana itu telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan. Asas ini menegaskan bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya hukum pidana tunduk pada hukum pidana itu. Mengenai hal tersebut, Profesor Van Hattum dalam buku FAF Laminta mengatakan bahwa setiap negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban dalam wilayah negaranya masing-masing. Oleh karena itu, hakim dari setiap negara dapat mengadili orang yang di dalam wilayah negaranya masing-masing telah melakukan suatu tindak pidana dengan memberlakukan undang-undang pidana di negaranya. Ini berarti bahwa undang-undang pidana suatu negara itu bukan saja dapat diberlakukan terhadap warga negaranya, melainkan juga terhadap orang asing yang di dalam wilayah negaranya diketahui telah melakukan tindak pidana. Asas teritorial ini juga terdapat dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi, ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-Undang Indonesia itu dapat diberlakukan terhadap setiap orang yang bersalah telah melakukan suatu tindak pidana di dalam negara Indonesia. Asas teritorial ini diperluas dalam ketentuan pasal 3 KUHP yang berbunyi, ketentuan-ketentuan pidana menurut Undang-Undang Indonesia itu dapat diberlakukan terhadap setiap orang yang di luar negara Indonesia telah bersalah melakukan suatu tindak pidana tertentu di atas alat pelayaran Indonesia. Tentang apa yang dimaksud dengan alat pelayaran Indonesia, Undang-Undang sendiri tidak memberikan penjelasannya. Tetapi perkataan alat pelayaran itu sendiri dapat kita jumpai dalam pasal 94 KUHP yang berbunyi, termasuk ke dalam pengertian kapal Indonesia adalah alat-alat pelayaran yang menurut Undang-Undang Indonesia mengatur masalah pemberian surat-surat laut dan pemberian izin mempergunakan bendera Indonesia. Dengan demikian, maka Undang-Undang Pidana Indonesia itu juga dapat diberlakukan terhadap setiap orang di atas kapal-kapal negara asing yang berada di wilayah perairan negara kita yang diketahui telah melakukan suatu perbuatan terlarang di mana menurut Undang-Undang Pidana yang berlaku di negara kita pelaku tersebut dinyatakan dapat dihukum. Yang ketiga, asas nasional pasif atau asas perlindungan. Menurut asas ini, peraturan hukum di Indonesia berfungsi untuk melindungi keamanan kepentingan hukum terhadap gangguan dari setiap orang di luar Indonesia terhadap kepentingan hukum Indonesia itu. Hal ini diatur dalam pasal 3 KUHP. Tidak semua kepentingan hukum dilindungi, melainkan hanya kepentingan yang vital dan berhubungan dengan kepentingan yang umum. Asas perlindungan ini diatur dalam pasal 4, 7, dan 8 KUHP, diperluas juga dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang kejahatan penerbangan dan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1995 tentang tindak pidana ekonomi. Dalam KUHP, beberapa tindak pidana yang dikelompokkan ke dalam asas perlindungan adalah: yang pertama, kejahatan terhadap keamanan negara dan martabat presiden. Terdapat pada pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis ke-1, 127, dan 131. Yang kedua, kejahatan tentang merek atau materai yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Ketiga, pemalsuan surat utang atau sertifikat utang atas beban Indonesia. Keempat, kejahatan jabatan. Kelima, kejahatan pelayaran. Nah, tindak pidana tersebut dianggap menyerang kepentingan negara. Oleh karena itu, asas ini tidak berlaku jika terjadi pelanggaran terhadap kepentingan individu atau pribadi warga negara di luar negeri. Yang keempat, asas personalitas atau asas nasional aktif. Prinsip nasionalitas aktif merupakan salah satu asas keberlakuan hukum pidana Indonesia.
Prinsip ini dianut dalam pasal 5 KUHP yang intinya mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Prinsip ini dinamakan nasionalitas aktif karena berhubungan dengan keaktifan berupa kejahatan dari seorang warga negara. Pasal 5 KUHP berbunyi sebagai berikut. Ayat 1. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia. Huruf A. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam bab 1 dan 2 buku kedua dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451. Huruf B. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri di tempat perbuatan itu dilakukan. Ayat 2. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf B boleh juga dilakukan jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu. Yang terakhir ada asas universal. Asas ini disebut sebagai asas universal karena bersifat mendunia dan tidak membeda-bedakan warga negara apapun. Yang penting adalah terjaminnya ketertiban dunia dan keselamatan dunia. Selanjutnya, pasal 9 KUHP menyatakan bahwa berlakunya pasal 2-7 dan 8 KUHP dibatasi oleh pengecualian yang diakui di dalam hukum internasional. Misalnya saja hukum internasional mengakui adanya kekebalan atau imunitas diplomatik dan hal eksteritorial yang dimiliki oleh kepala negara asing, duta besar dan para diplomat juga personel angkatan perang negara asing yang berada di Indonesia atas izin pemerintah Indonesia. Apabila terjadi pada orang-orang yang memiliki imunitas tersebut melakukan perbuatan yang dapat dipidana menurut KUHP, maka penyelesaiannya adalah melalui penyelesaian diplomatik dan hukum internasional, seperti dengan cara menyatakan yang bersangkutan sebagai persona non grata dan dengan cara meminta negara bersangkutan untuk menarik kembali orangnya. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Kita.